Terlihat tenang, padahal hancur. Siapa lagi kalau bukan kamu? Kadang manusia itu gak bisa nyembunyiin ya. Mau sepintar dan sehebat apapun dia nyembunyiin apa yang dia rasain, ya tetap aja. Yang namanya lagi gak baik, terus yang namanya bener-bener dalam keadaan hancur, itu tetap aja gak enak. Memang rasanya itu gak enak banget sih, ketika harus merasakan semuanya seorang diri. Ketika mencoba untuk tetap terlihat tenang, seolah tuh emang gak terjadi apa-apa dalam kehidupan. Dan emang gak terjadi apa-apa. Dan gak ada juga hal yang dirasain. Padahal dibalik itu semua, ada sesuatu yang emang itu tuh bikin kamu tuh ngerasa hancur banget. Baik itu internal maupun eksternal. Dan banyak faktor lain yang menyebabkan kamu untuk memilih bahwa dengan kamu bersikap tenang, semua itu terlihat seolah gak apa-apa. Padahal semakin tenang seseorang, justru ada banyak hal yang ia tutupi dengan rapat. Di balik kehancurannya, ia gak mau orang lain tahu bahwa tenangnya dia selama ini tuh dia menutupi luka yang orang sekitar tuh gak tahu. Seperti kemarin, di episode sebelumnya aku udah bahas mengenai duduknya tenang, pikirannya perang. Dan kali ini aku akan membahas mengenai terlihat tenang, pada aslinya hancur dan berantakan. Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Jangan bosen ya kalau misal aku nanyain kabar tuh. Karena ya apalagi yang bisa aku lakuin selain itu. Karena buat aku dengan lihat kamu dalam keadaan baik dan sehat, terus kamunya dalam keadaan baik-baik aja, itu udah cukup sih. Walaupun emang aku nggak tahu kan keadaan kamu di sana gimana. Yang penting ketika aku bertanya gimana kabarnya hari ini baik nggak? Keadaan kamu gimana? Apakah ada orang yang melukai perasaan kamu? Apakah ada orang yang menyebalkan hari ini? Setidaknya walaupun aku nggak tahu kamu di sana, kamu bisa ngerasain apa yang kamu rasain. Karena kan cenderung manusia itu lebih memilih untuk kayak diem aja gitu, padahal dia tahu hari dia tuh lagi berantakan. Dia tuh lagi hancur banget loh. Dia tuh lagi terpuruk gitu, tapi memilih buat kalau ditanya kenapa, everything's gonna be okay, ya jawabnya selalu yes okay, I'm okay. Padahal dibalik gak apa-apa dan dibalik kata okay-nya itu menyimpan banyak hal yang kamu tutupi dengan rapat. Aku akhir-akhir ini lagi ngeliatin respon-respon dari kalian. Kebanyakan dari kalian tuh lagi ngerasa down banget. Banyak banget yang pengen tuh kayak Kak April semangatin dong. Terus bikin konten yang emang itu tuh bisa nge-support banget gitu loh. Sebenarnya setiap konten yang aku bawain tuh aku berusaha buat jadi support system terbaik untuk kamu semua. Karena kenapa? Karena buat aku, dengan aku berusaha untuk jadi support system terbaik, setidaknya tuh kamu tuh gak ngerasa sendiri gitu loh. Setidaknya ketika kamu dengerin konten aku tuh kayak, oh kamu tuh punya teman, kamu punya tempat yang dimana paham gitu sama apa yang kamu rasain. Walaupun emang gak bisa secara langsung ada gitu loh. Karena kenapa? Aku juga gak mau tuh bikin konten yang kayak terkesan galau, terus mendorong kamu untuk udah sedih makin sedih gitu loh. Karena buat aku menjadi support untuk kamu itu jauh lebih baik daripada membuat kamu malah makin down. Dan hari ini gimana? Lagi banyak banget yang ngerasa down. Lagi banyak banget yang ngerasa hancur banget dan berantakan. Apalagi setelah aku bawain podcast yang apa tuh sebelumnya tentang ya terlihat tenang padahal aslinya berantakan.
Iya emang, aku tuh selalu bilang, mau sehebat dan sepintar apapun manusia menutupi, tapi tetap aja, ya namanya lagi dalam keadaan gak baik, itu juga gak selamanya bisa selalu ditutupin. Percaya gak? Gak usah. Percaya itu sama Tuhan, tapi kamu juga pasti ngerasain perasaan yang dimana ya kamu tuh dalam keadaan gak baik, tapi kamu mencoba untuk seolah semua terlihat baik gitu loh. Padahal jauh dari itu, kamu lagi mengalami hal-hal yang begitu berat buat kamu. Kamu yang mencoba untuk menyemangati diri kamu sendiri, padahal kamu tahu hal itu tuh gak mudah. Kamu mungkin bisa terlihat tegar di hadapan semua orang, sekalipun orang tua kamu sendiri. Ya, aku juga udah sering dapat cerita tentang ya seorang anak yang dimana ia bisa terlihat kuat di hadapan orang tua mereka. Dan seseorang yang bisa terlihat kuat di hadapan orang-orang sekitar mereka. Tapi mereka semua gak ada yang tahu bahwa ketika di malam hari, ketika waktu malam itu menyapa, dia menjadi seseorang yang tidak terlihat baik-baik aja. Dia menjadi seseorang yang begitu sedih, karena ia gak bisa untuk ngungkapin apa yang ia rasain. Cuma bisa pity, cuma bisa dirasain sendiri, dipendam sendiri, sampai pada akhirnya, ya hanya diri sendirilah yang mengerti. Berdamai dengan diri sendiri itu juga gak mudah. Tapi, dengan kita mencoba, setidaknya walaupun itu gak mudah, dengan kita mencoba untuk pelan-pelan berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan segala hal yang terjadi dalam kehidupan kamu, mau itu problem dalam kehidupan kamu, orang sekitar, percintaan kamu, dan lain sebagainya, coba untuk berdamai dengan diri sendiri. Hidup ini gak melulu tentang kebahagiaan tahu. Ada seseorang yang mungkin kamu anggap kayak, kok hidupnya tuh bahagia banget ya? Seolah kayak gak ada apa-apa. Padahal kan kamu gak tahu. Itu hanya di luarnya aja yang dia tunjukin. Karena gini loh, karena banyak orang-orang yang dimana semakin dewasa, itu tuh malah semakin pintar buat nutupin semuanya. Memang ia bisa terlihat tenang. Wajahnya tenang. Seolah emang tidak ada yang terjadi apa-apa sama diri dia. Seolah dia tuh menjadi seseorang yang paling tenang yang pernah kamu temui. Kok hidupnya bahagia terus ya? Pernah gak sih? Pernah gak? Pasti pernah kali ya. Kamu menilai seseorang kayak, kok ngeliat dia kayaknya tuh wajahnya tuh berseri terus. Kayaknya tuh terlihat bahagia terus. Terus terlihat seperti orang yang benar-benar tenang banget gitu loh. Kayak gak punya problematika apapun. Pasti kamu pernah menilai kayak gitu. Jujur, aku pernah menilai seseorang seperti itu. Tapi gak semua orang aku nilai seperti itu. Ketika aku bertemu dengan orang seperti itu, aku cuma bilang dalam hati kayak, kok wajahnya terlihat seperti seseorang yang tidak terjadi apa-apa. Wajahnya selalu terlihat bahagia. Semua yang dia lakui dengan penuh senyuman. Tidak pernah sekalipun ia terlihat bersedih, mengurung diri, ataupun membuat wajah murung. Tidak sekalipun dia memperlihatkan kepada semua orang bahwa dia tuh dalam keadaan yang tidak baik. Aku pernah menilai kayak gitu. Tapi aku selalu mikir kayak, udah, untuk apa aku seperti itu? Karena pada dasarnya, setiap orang semakin dewasa tuh semakin pintar. Apa yang ia tunjukkan di hadapan semua orang, kadang itulah yang bisa dia lakuin gitu loh. Memanipulasi keadaan. Dan kamu juga pasti pernah kan ngerasain hal yang dimana ketika kamu ngerasa lagi kurang baik, tapi kamu coba untuk seolah tuh baik-baik aja gitu. Ya padahal kamu tahu, kamu tuh lagi gak baik gitu. Coba, tujuannya apa kamu ngelakuin itu? Apa coba? Ya gak ada tujuan apa-apa kak. Bohong.
setiap orang ngelakuin sesuatu itu pasti ada tujuannya. Dengan kamu terlihat tenang seolah tidak terjadi apa-apa, pada aslinya itu kamu sedang hancur. Tujuannya apa selain memanipulasi keadaan agar orang lain tuh gak ada yang tahu kalau kamu tuh sedang kenapa-napa? Iya kan? Karena semakin dewasa juga kadang kita tuh dituntut untuk buat bersikap gak apa-apa untuk semua hal. Gak dituntut sih, mungkin kayak lebih tepatnya tuh semakin dewasa kayak ya udah biasain aja, nanti juga terbiasa. Terbiasa sama apa? Terbiasa sama apa-apa yang udah terjadi dalam kehidupan kamu. Kalau misal hari ini sedih, hari ini kecewa, hari ini gagal, ya udah. Nanti coba lagi. Bukan berarti kekecewaan, kesedihan, dan kegagalan yang kamu alami hari ini itu akan mematikan semangat kamu gitu loh. Emang kita pasti akan ngerasain down. Dan kehancuran itu bukan melulu tentang relationship. Banyak kok. Bisa dari ya mental, terus dari lingkungan pribadi sendiri, dan banyak lainnya. Dan aku tuh udah sering juga dengerin cerita orang-orang seperti ini. Dan kamu tahu nggak? Aku pernah dapat cerita yang dimana itu tuh bikin aku tuh kayak sedih banget. Seseorang yang bener-bener kayak terlihat sekuat itu gitu loh. Tapi ketika ia cerita sama aku, walaupun itu cuma ketikan, dia bisa ngerasa sedih. Dia bisa ngeluarin. Dia bisa nangis. Bisa ngungkapin lah apa yang selama ini gak bisa diungkapin. Dan aku selalu mengapresiasi itu kayak, aku ngerasa beruntung banget punya kalian. Makanya dari itu, aku tuh mencoba untuk membuat konten tuh ya emang pelan-pelan supaya bisa diterima, terus kaliannya juga nyaman. Buat cerita sama orang itu butuh effort. Dan ketika kamu bercerita sama orang, pasti itu rasanya susah kan? Dan ketika kamu bisa ngelakuin, itu mungkin karena kamu udah percaya sama dia dan kamu juga butuh mengeluarkan unek-unek kamu. Gak selamanya kamu memperlihatkan kepada semua orang kamu adalah manusia yang paling tenang dalam kehidupan kamu. Tapi tidak aslinya. Kamu tuh lagi hancur, kamu tuh lagi berantakan, isi kepala kamu sedang berperang. Kenapa sih kamu terus-menerus bersikap gak apa-apa? Kenapa sih kamu selalu mencoba untuk terlihat tenang padahal aslinya sedang hancur? Kenapa? Apa yang kamu tutupi? Apa yang bikin kamu terus kuat untuk melakukan semua ini? Kenapa? Padahal jauh dari itu, hati kamu sendiri, kamu gak bisa kan bohongin diri kamu sendiri. Asalnya itu kamu tuh capek. Asalnya itu kayak kamu tuh butuh banget didengerin. Asalnya itu kamu tuh pengen ngeluarin lah apa yang pengen kamu ungkapin. Pengen sembuh dan pengen ngerasa lega sama apa yang terjadi. Tapi kamu selalu mencoba untuk ya udah, semua tuh nggak terjadi apa-apa gitu. Kenapa? Kenapa kamu masih berusaha kuat padahal keadaan selalu aja mencekam? Keadaan selalu aja membuat kamu tuh secapek itu. Dan kadang kamu selalu bilang kayak hampir ingin menyerah. Gak boleh ya. Secapek apapun, gak boleh bilang kalau kamu tuh pengen nyerah. Karena nyerah tuh bukanlah salah satu pilihan terbaik. Jalani apa yang seharusnya kamu jalani. Kehidupan ini gak melulu soal bahagia. Mungkin hari ini kamu lagi ngerasa down, kamu lagi ngerasa hancur banget. Percaya deh, dari kehancuran yang terjadi dalam kehidupan kamu, suatu saat nanti akan Tuhan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Kalau misal kamu ngerasa kamu lagi hancur karena pertemanan, berarti emang mereka adalah bukan teman yang terbaik buat kamu. Tuhan tahu mana yang terbaik buat kamu. Kadang dalam lingkungan pertemanan, kamu bisa bilang bahwa dia adalah seseorang yang sangat baik. Tapi
Tuhan memperlihatkan kamu bahwa dia tuh seseorang yang bukan terbaik gitu loh. Kadang kita pasti pernah ya bertemu dengan orang yang udah kita anggap baik, tapi kayak, loh kok dia kayak gini gitu, kok dia berubah jadi seseorang yang seperti ini. Ya itulah, kehancuran juga bisa tentang relationship juga. Kalau emang kamu lagi ngerasa hancur sama hubungan kamu, mungkin emang dulu kamu mengenal tanpa sengaja, tapi Tuhan membuat kamu menjadikan ia sebagai cerita yang hanya untuk dikenang, bukan untuk diulang. Sedih itu pasti, kekecewaan itu pasti. Cuman, sesedih dan sekecewa apapun, jangan pernah ngerasa kalau semua orang tuh sama aja. Karena emang kita tuh bertemu dengan setiap orang tuh berbeda-beda gitu loh. Kalau emang hari ini gagal lagi dengan orang ini, berarti memang Tuhan ingin memberikan kamu dengan orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Dan kalau misal kamu lagi ngerasa hancur soal keluarga kamu, kehidupan kamu, emang soal keluarga itu pasti kayak berat banget ya. Banyak banget problem yang terjadi dalam kehidupan pribadi diri sendiri. Kadang mau coba untuk gak apa-apa, mau coba untuk jadi jadi orang yang bisa nyemangati orang lain lah. Tapi padahal aslinya kamu tuh sedang berantakan. Bisa aja kamu keluar ketemu dengan teman-teman kamu, orang yang sekitar kamu tuh terlihat happy banget. Tapi ketika di dalam rumah, kamu gak punya tempat untuk kamu bisa ngungkapin apa yang kamu rasain. Kamu gak pernah dikasih kesempatan itu. Kesempatan untuk ngungkapin sebenarnya tuh kamu tuh dalam keadaan sedang tidak baik loh. Kamu tuh lagi dalam keadaan hancur. Dan kamu butuh seseorang yang bisa mendengarkan dan bisa menopang ketika kamu tuh hampir ingin terjatuh. Karena kan ketika seseorang merasa down, pasti kan itu ngerasa kayak gak kuat untuk menopang dirinya sendiri. Rasanya kayak udah gak ada semangat lagi. Tiang-tiang yang menjadi penyangga selama ini tuh roboh. Siapa yang akan membantu? Orang lain mungkin akan membantu kamu berdiri, tapi tetap aja yang menjadi tiang-tiang itu yang kuat agar bisa berdiri kokoh dan tahan lama, itu diri kamu sendiri. Aku tahu, mungkin pasti rasanya capek banget kan? Aku emang gak bisa buat dengerin selalu apa yang sedang kamu rasakan. Tapi setidaknya aku berusaha untuk mengerti dan mencoba untuk memahami sebenarnya tuh apa sih yang menjadi problem dalam diri kamu saat ini. Kamu tuh udah terlalu sering loh menahan semuanya sendiri. Kamu tuh udah terlalu sering loh membeli semuanya seorang diri. Lihat deh diri kamu. Capek kan? Bohong kalau kamu bilang kamu gak capek. Bohong kalau kamu bilang kamu gak apa-apa. Padahal kamu tuh lagi gak sebaik itu. Kamu butuh didengarkan, kamu butuh pelukan, dan kamu butuh ngertiin. Udah ya, jangan terlalu maksain diri kamu buat selalu terlihat tenang. Pada asli itu kamu lagi hancur banget. Jangan maksain diri kamu untuk selalu kuat. Coba kasih jeda untuk diri kamu. Semakin kamu coba untuk bertahan padahal energi kamu tuh hampir habis, itu sama aja kamu memaksakan diri kamu untuk terus kuat. Pada aslinya itu kamu tuh butuh jeda loh. Kamu butuh istirahat. Kamu butuh untuk mencharge diri kamu dulu gitu. Memenuhi energi kamu dulu. Jangan kamu biarin energi kamu tuh hampir terkuras habis. Sekuat-kuatnya seseorang, pasti ia juga butuh me time. Butuh untuk berdamai dengan diri sendiri. Butuh untuk semangatin diri sendiri supaya bisa melatih semua hal yang terjadi. Dan kalaupun kamu lagi ngerasa hancur banget, jangan suka berpikiran yang negatif ya. Kadang aku tuh suka banyak tahu dengerin cerita. Pikiran itu udah kemana-mana kalau lagi down banget. Ya emang sih, tanpa kalian sadari, kalau lagi down kayak gitu tuh pasti pikiran tuh kayak maunya tuh mikir negatif dulu gak sih? Maunya kayak udahlah,
mikirnya nggak kuat, mau nyerah dan lain sebagainya. Tapi setelah kamu bilang kayak gitu, lihat ke diri kamu sekarang. Toh buktinya kamu bisa kan bertahan sampai sekarang. Tadinya apa? Tadinya kamu mampu, bukan berarti nggak bisa. Kadang emang kita suka mengucap dulu sih sesuatu hal yang belum terjadi gitu loh. Dan kita belum melewati itu gitu. Makanya dari itu, jangan seperti itu ya. Ya memang mencoba terlihat tenang itu bagus, agar orang lain tuh nggak tahu sebenarnya apa yang terjadi dalam kehidupan kamu. Cuman kamu juga nggak bisa bohongin diri kamu terus. Kalau emang lagi hancur, lagi nggak baik, nggak apa-apa. Emang orang lain nggak perlu tahu, karena nggak semua orang tuh bisa menjadi pendengar yang baik. Tapi coba kasih jeda dan kasih waktu untuk diri kamu sendiri. Jangan terlalu maksain diri kamu untuk sesuatu hal, ya emang itu terlalu menguras energi kamu. Hari-hari yang kamu jalani saat ini mungkin berat untuk kamu lewati. Tapi bukan berarti kamu nggak bisa. Ya, walaupun kamu tahu di hadapan kamu tuh rintangannya begitu hebat, tapi kamu harus yakin kalau kamu jauh lebih hebat. Kita tuh harus percaya sama diri kita sendiri. Jangan malah OVT yang enggak. Terus, ya kalau misal lagi down tuh ngelakuin hal-hal sesukanya lah gitu. Padahal kalau lagi nggak baik, lagi hancur, coba untuk ngasih energi positif untuk diri sendiri. Aku ngasih masukan aja ya, karena ketika aku ngasih itu ke orang lain, aku juga ngasih itu ke diri aku sendiri. Jangan terlalu ke-pressure sama sama apa yang terjadi dalam kehidupan kamu. Mau seberat dan sesulit apapun, hadapi dengan tenang. Ya, walaupun emang terlihat kayak capek banget, tapi ya gak peduli, jangan peduli orang lain. Orang lain mau menilai apa tentang kamu, biarin aja, karena mereka yang punya penilaian. Tapi yang tahu dan paham sama diri kamu sendiri tuh kamu. Jangan pura-pura untuk terus kuat ya. Kalau emang udah capek, kasih jeda untuk diri kamu sendiri. Oke? Karena waktu itu penting untuk memulihkan energi kamu untuk menghadapi hal-hal berat dan hal-hal pahit yang akan terjadi dalam kehidupan kamu. Karena kita nggak ada yang tahu. Karena semua itu misteri dan hanya Tuhanlah yang tahu. Jangan sedih lagi ya, jangan down lagi, oke? Senyumnya mana? Ya aku seneng bisa jadi teman tidur kamu sesuai dengan tema podcast aku, teman tidur. Semoga aku bisa lebih intens lagi nemenin kamunya ya. Dan makasih juga udah support aku sampai sejauh ini. Terus jangan lupa juga untuk support aku di Spotify. Dan buat yang sering tanya, kenapa Kak April gak live TikTok lagi? Guys, TikTok lama aku udah gak bisa live. Bisa sih, cuman kena problem gitu loh. Dan aku udah ngajuin ke TikTok tuh gak bisa gitu. Jadi buat kalian yang mau aku live TikTok lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi, follow TikTok aku ya, namanya April DCA. Kalian bisa klik aja link yang udah aku taruh di deskripsi box. Support aku juga di TikTok baru aku supaya aku bisa live dan kita bisa cerita-cerita lagi ya. Makasih udah dengerin episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Yang pasti di mana? Di podcast teman tidur.